gue waktu itu ngeliat-liat mobil listrik paling murah ya REV apalagi gitu, apalagi ada yang versi light gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa pertimbangan, mungkin gue karena FOMO juga kali ya. Jadi lu nyesel nggak beli mobil ini? ya kalau bisa dibilang sih ya nyesel sih gue. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sekarang gue bersama teman gue itu Dani. Halo Dan. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mantap. Nah, Dan ini adalah pemilik dari Wuling REV Lite 300 yang ini nih, yang cantik ini. Nah, di sini gue mau nanya mengenai mobil ini, gimana sih pengalaman Dani setelah menggunakan mobil ini beberapa bulan gitu. Nah, penasaran gimana videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Wuling REV Lite punyanya Dani. Dan lu kemarin beli mobil ini berapa? Gua beli di harga 175. 175? Iya, cash. Di bulan kapan tuh? Di bulan Desember akhir. Akhir Desember? Iya. Oh, berarti 2 bulan lebih lah. Ya, 2 bulan lebih ya? hampir 3 bulan ya. Hampir 2 3 bulan ya, 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan. Nah, Iya. kenapa lu beli Wuling REV ya listrik lah gitu kan? Yang gua tau lu kan punya Yaris kan gitu. Nah, kenapa lu beli mobil ini? Sebenarnya sih ini buat bini gue ya, buat bini gue untuk nganter anak ke sekolah. Oke. Jadi sebenarnya Yaris juga sebenarnya nggak gue pakai karena gue hari-hari ke kantor juga naik motor kan. Oh gitu. Tapi, oke. ya, tapi bini gue tuh nggak mau bawa si Yaris karena katanya terlalu besar gitu. Kegedean dia ya. Terus kita lagi jalan di mall. Nah, dia ngeliat nih ada Wuling nih, kok kayaknya lucu gitu kata dia. sebelumnya dia belum lihat emang? Lihat di jalan tapi kan nggak ngeliat langsung sedetail ya? itu Oke, gitu oke, kan. Iya, jadi pas lihat di mall, kayaknya lucu nih ya gitu. Oke. Ya udahlah. Akhirnya kita kepikiran, oh itu coba pakai beli ini aja kali ya gitu. Jadi juga mau ngerasain experience pertama ngerasain mobil listrik gitu kan. Ya itu sih paling. Terus tapi memang lu pengen mobil listrik itu REV, nggak mobil yang lain waktu itu? Sebenarnya karena budget juga sih ya. Oh budget? Iya, benar budget. Gue waktu itu ngeliat-liat mobil listrik paling murah ya REV apalagi gitu. Apalagi ada yang versi light gitu kan. Iya, di bawah 2 jutaan gitu ya kan. Oke. Nah, ngomongin budget nih gitu. Sebenarnya sih kalau lu nyari ini REV Lite kan yang 300 kilo ya. Berarti kan secara fitur dan kawan-kawan beda nih dengan yang long range. Gitu, yang long range yang 300 juga. Secara fiturnya dan lain-lain. Kan kalau dari harga banyak tuh yang REV long range nya harganya second di bawah 200 jutaan. Kenapa lu nggak pilih yang secondnya aja? Maksudnya dari sisi fitur lebih gede lah gitu, lebih banyak lah. Jadi ada beberapa pertimbangan. Mungkin gue karena FOMO juga kali ya. Jadi ngelihat di internet itu katanya kalau lu beli second garansinya void. Iya, lifetime warranty baterainya. Oke. Nah, sedangkan kalau gue beli baru ya udah itu lifetime gitu kan. Nah, yang di dalam otak gue kan yang namanya orang awam gitu ya, nggak ngerti otomotif, apalagi EV gitu kan. Kita kan pasti ada rasa cemas juga ya. Nanti ke tahun-tahun berikutnya apakah ini bakal reliable untuk si baterainya sendiri gitu. Jadi ya udah gue pikir udah beli baru aja toh harganya juga beda tipis gitu. Jadi masih faktor dari lifetime warranty-nya lu nya ya. Iya, soalnya kan kalau yang long range kan ya memang kalau secara fitur lebih banyak lah ya, apalagi dashboard dan lain-lain lah ya yang gue lihat gitu ya. Terus pemanfaatannya juga
sebenarnya sama aja gitu, ya udah ya beli yang light aja cukup kayaknya gitu. Oke, berarti maksudnya secara fitur lu nggak terlalu banyak pakai lah. Iya, gitu. Nggak. Intinya mobilitas jalan aja udah gitu. Iya betul, karena kan cuma buat antar jemput anak gitu kan. Oke. Nah, selama pemakaian nih gitu, apa sih yang lu suka dari si Wuling REV ini? Yang gue suka, yang pasti irit banget sih. Ini irit banget. Dari pengeluaran ini listriknya? Iya. Jadi gua mungkin sebulan 70.000 kali ya. 70.000. 10.000. Ini untuk tokennya? Token Oke. Kalau Yaris berapa waktu? Wah, gua dulu apalagi kan gua ke kantor sering banget ya bawa Yaris. Itu bahkan sebelum ada mobil ini per bulan mungkin bisa 2 jutaan yang ngisi bensin doang itu. Sebulan 2 juta? Iya, sebulan 2 juta. Kalau REV 70.000 seminggu, berarti sekitar 200 ribuan lah ya. Sebulan berarti ya parah ya. Wah, lumayan lah. Jadi maksudnya dari efisiensinya lah gitu, yang lo suka dari si REV ini. Betul. Nah, dari sisi mobilnya gitu, maksudnya dari sisi penggunaannya, terus lain-lain gimana, apa yang lo suka gitu? Ya karena mobilnya kecil ya gampang banget sih gampang banget di handlingnya gitu. Oke. Terus juga ya ternyata gue kira kan kalau dilihat dari luar itu kan kayak kecil banget ya. Di dalam ternyata nggak sekecil itu gitu. Oh, cukup lega ya? Cukup lega lah ya. Oke. Anak lu masuk situ aman? Aman. Nyaman lah mau segitu ya kan? Iya, kan juga kita kan kalau bawa ini nggak keluar kota kan. Di dalam kota aja. Cukup sih. Oke. Di bini lu gimana? Setelah nyoba ini, happy nggak dia? Ya, happy. Ya, dia yang tadinya jarang keluar rumah gitu. Sekarang ya lumayan sering bawa mobil keluar. Oh, jemput anak ya? Ya, jemput anak, bahkan juga belanja juga pasti dibawa juga sih. Oh, oke. Nah, tadi yang suka nih, yang lu nggak suka deh dari mobil ini gimana? Yang gua nggak suka? Iya. Selama pemakaian. Selama pemakaian ya. Selama pemakaian. Apa ya? Yang gua gak suka ini sih kayak terlalu bawa mobil mainan rasanya. Nggak kayak bawa mobil. Kayak bom kan? Iya. Feelnya tuh kayak bawa mobil mainan sebenarnya. Enteng banget ya? Enteng banget. Terus juga kayak koneksi antara driver sama si mobil kayak nggak ada gitu ya, kayak kayak lu kayak naik mobil Golf gitu loh. Oh, ya kayak mobil mainan berarti. Iya. Nggak kayak lo bawa mobil. Iya, rasanya sih gitu. Rasanya gitu ya. Tapi maksudnya nyaman nggak gitu? Kurang juga sih sebenarnya kalau untuk ngomongin nyaman mah. Ya ini kita kayak suspensinya aja kurang nyaman sih gue rasa ya. Suspensi kurang nyaman. Ya, karena kita body rollnya rasa gimana gitu. Beda lah sama mobil gue yang satu. Kalau dari sisi pengemudinya gitu. Posisi pengemudi lah gimana menurut lo? Oh ini ya itu satu lagi itu juga sih posisi pengemudi, setirnya nggak bisa di setel ya. Iya, nggak bisa setel sama teleskopik sih. Iya, nggak bisa di setel. Terus cuma bangku doang. Bangku juga kayaknya ya kurang proper juga sih ini. Oke. Jadi kalau mungkin kalau dibawa ke luar kota, wah pasti pegel sih. Pegel sih ya. Iya. Karena cocoknya cuma di dalam kota aja ya. Ya paling itu aja sih. Oke. Dari AC terus dari kedapnya dan lain-lain aman. Oke lah, aman. Oke lah. Walaupun nggak terlalu kedap, tapi gue nggak tipikal bukan orang yang terlalu pusing sama kekedapan sih. Oke. Jadi ya nggak masalah ya. Nggak masalah sih. Oke, nggak masalah. Oke. Nah, kan kemarin waktu itu beli berarti 175 juta tuh cash gitu, yang REV Light 300. Beberapa minggu lalu tuh Wuling baru launching nih facelift. Gitu. Dia dengan desainnya menurut gua lebih oke lah gitu. Lebih manis. Terus juga dari interior itu juga cukup oke. Dia ada tamarin gitulah dari sisi interiornya. Nah, menurut lu dengan tampilan baru itu, maksudnya dengan desain yang baru, lu mending kalau misalkan dapat infonya lu mending beli yang ini aja atau memang ya nunggu facelift yang baru gitu? Ya, ini harganya 184 juta, lebih naik dikit lah. Iya. Enggak sih, gue mending yang sekarang udah cukup sih. Soalnya gue kan juga udah lihat juga ya di
Ya banyak YouTuber ya, YouTuber review si faceliftnya si Wuling. Ya selama itu masih facelift nih, it's okay lah. Soalnya menurut gua juga nggak terlalu ini banget lah, apa namanya, berpengaruh ke gua gitu. Faceliftnya biasa aja sih menurut gua juga, gitu ya. Fitur juga terlalu nambah kan. Iya, jadi ya fitur sama, semua sama. Cuman beda ya yang gue lihat ya kayak tampilan depan kayak dirapin dikit sama si interiornya dibedain lah warnanya gitu kan. Itu ya gue mending yang sekarang lah, lebih murah 10 juta gitu. Iya benar-benar. Berarti lu lebih ke fungsional berarti ya. Iya, karena cara fungsinya ya udah mobil listrik lu pakai gitu sehari-hari. Dan gue juga pas ngambil mobil ini juga memang rakitan terakhir sih. Jadi ini 2004 berarti ya? Iya, bukan apa mobil yang udah lama nggak kejual gitu. Infonya sih kemarin dari pihak Wuling, ini mobil habis kelar dirakit langsung kirim ke rumah gue gitu. Iya. Jadi fresh banget lah. Iya. Jadi ya oke aja lah. Lumayan dapat diskon 1 juta kan. Iya. Dan kalau yang facelift itu 184 juta itu dia masih yang 200 km. Oh, 200 km. Oh, gue kira yang 300. Iya. Oke. Jadi gua rasa worth it lah ya. Ya worth it lah. Jadi ya mendingan beli saat ini, yang kemarin lah ini. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas dari sisi pengalaman lu, terus ini cerita unik ya dari mobil ini. Cerita unik. Pengalaman pemakaian lah. Pengalaman pemakaian ya. Ya apa ya? Uniknya sih gini, gue waktu itu kayak lagi ke satu tempat gitu ya yang lumayan rame buat nyari parkir tuh susah. Ternyata ada parkiran khusus SPKLU dan itu kosong. Kalau gue bawa mobil bensin kan gue nggak bisa di situ ya. Terus gue pasti bakal muter-muter. Nah itu karena ada SPKLU di situ, ya udah gue parkir di situ sambil gue ngecas gitu. Oh, lu sambil ngecas berarti? Iya, dan itu menurut gue wah enak juga ya nih, jadi nggak repot-repot gue gitu. Oh, oke. Tapi lama lu ngecas itu? Ya lumayan, karena gue berapa 2 jaman lah. Oh, 2 jaman ya. Oke. Karena tau gue tuh banyak yang user EV yang dia nggak ngecas tapi cuma parkir doang. Nah itu yang salah sebenarnya. Itu yang salah sebenarnya. Iya. Ini lu sambil emang ngecas lah ibaratnya. Beneran gitu, ngecas kan? kalau gue. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Lu udah pakai sekitar 3 bulanan gitu kan dengan harga segitu, terus lu udah yang lu sukain tadi sama yang lu nggak suka gitu. Kira-kira lu nyesel nggak beli mobil ini? Ya kalau bisa dibilang sih ya nyesel sih gua. Nah, lu nyesel? Nyesel kenapa ya? Kenapa nggak gue beli ini dari dulu gitu loh? Iya. Oh beli, oke. Itu nyesel kenapa nggak beli dari dulu gitu? Atau lu happy banget tuh pakai ini? Ya happy lah bro, soalnya pemangkasan pengeluaran lu lumayan gue. Iya bener sih. Lumayan. Dari tadi 2 juta lu per bulan, ini cuma 200.000. Iya. Gitu. Dan mobil gue jadinya yang di rumah tuh yang bensin ya. Keluar cuma hari Sabtu dan Minggu aja. Sabtu dan Minggu aja. Kalau hari-hari biasa gue bawa ini. Oh sih. Jadi nyesel kenapa nggak dari dulu nih? Iya gitu. Oke. Tapi secara pengeluaran servisnya udah servis belum? Harusnya sih bulan ini ya servis gua. Servisnya kan nggak terlalu mahal tuh. Kalau infonya sih 300 ribu gitu ya. 300.000. Kalau Yaris tuh biasa kalau servis berapa lo? Oh lumayan. Kalau di sama Toyota, pajak lah. Ya sekitar 3,5 sampai 4 juta lah sekali servis. Sekali servis. Iya. Oh oke. Jadi ya itu kalau gua hitung ya. Jadi gua habis salah satu pertimbangan juga kenapa gua ngambil mobil ini gitu. Gue tuh kalkulasi gitu, kalkulasi bensin si mobil gue yang bensin itu dalam setahun gue hitung-hitung kok kayak habis 24 jutaan gitu ya dalam setahun pengeluaran buat dari bensin doang. Oke. Ditambah pajak 4,5. Oke, 28-an lah. 28. Oke. Ditambah gue dalam setahun servis 2 kali setahun, 6 jutaan.
6 sampai 7 juta. Bisa 35 juta. Itu dalam setahun. Jadi pengeluaran buat opsional buat si mobil Yaris lo. Iya, terus gue compare nih sama si Wuling ya, yang katanya apa namanya? Lebih murah lah. Lebih murah untuk servisnya ya. Taruhlah servis dalam setahun cuma 2 kali kan 600.000. 600.000 ditambah si listriknya paling 200.000 sebulan. 200.000 sebulan jadi 2,4 kan? Iya. Dan 3 juta tuh. 3 juta. Ditambah pajak 300.000, 3,3. 300.000 ya pajaknya? 300.000 kalau di STNK ya. Buknya 100.000. Yang awal. Jadi yang awal. Oke. Tahun pertama nanti gue bayar 300, habis itu 100 ribuan. 100 ribuan. Oh, oke. 3,3 bro. Anjir. Itu setahun. Operasional 10 kali lipat ya. Betul. Oke, jadi akhirnya lu happy lah karena secara pengeluaran tuh oke lah, udah kalkulasin dulu. Oh, ya, dan range yang 300 kilo itu gue rasa cukup banget sih. Cukup. Dalam kota ya? Dalam kota. Ya. Oke. Mungkin nextnya coba keluar kota nih, Bu. Boleh kali. Boleh lah. Kita coba ya. Kita coba nanti ya. Oke. Belum coba sih ini. Oke. Sip. Oke, thank you banget nih Dani atas waktunya udah kita tanya-tanya. Nah, buat teman-teman nih kalau mungkin mau nanya-nanya mengenai Wuling REV atau dan kawan-kawan boleh banget share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Paling itu saja dari kita. Thank you ya. Bye bye.